Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Mustafa, selaku Head of Marketing di Vidaview Apartemen Makassar. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat-sangat menarik tentang keadaan kota di Kota Makassar di saat ini dengan keadaan PSBB ya. Teman-teman semua sudah pada tahu ya PSBB sekarang. Kemarin kan sudah berjalannya PSBB tahap pertama. Sekarang sudah diberlakukan lagi PSBB tahap kedua. Dengan hari ini saya sudah mengundang narasumber saya selaku anggota DPRD di Sulawesi Selatan. Dia Pak Ismail Bahtiar masih sementara mau bergabung karena beliau lagi live tadi dengan ada beberapa teman-temannya juga. Ditunggu ya sementara beliau mau masuk ini. Saya langsung masuk aja. Kemarin kan di live pertama dan kedua kemarin kita bersama Bu Dokter Nisa. Beliau adalah dokter spesialis telah mengangkat tema COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Sekarang kita mengangkat tema ketiga ini yang lumayan menarik juga adalah PSBB. PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial skala besar atau istilah secara umum kekarantinaan kesehatan di Indonesia. Mungkin dari teman-teman semua sudah tahu ya tentang PSBB itu. Kemarin kan kita sudah berjalan nih PSBB jilid pertama, pemerintah sudah cukup berhasil lah dalam memerangi COVID-19. Harusnya di PSBB jilid kedua ini agak jauh lebih berhasil lagi untuk memerangi PSBB tersebut dalam memerangi COVID-19 ini. Ditunggu ya teman-teman bintang tamu kita, narasumber kita. Kebetulan beliau juga anggota DPRD di Kota Makassar, baru mau bergabung di live kita di sore hari ini sambil ngabuburit teman-teman ya. Ditunggu aja karena temanya sangat menarik. Nanti ada sesi tanya jawab juga tentang PSBB, tentang perekonomian dan lain sebagainya. Nanti kita diselipkan di sini ada giveaway, nanti ada hand sanitizer 100 ml dipromosikan dari sponsor by ANJ teman-teman. Ditunggu ya. Pak Ismail langsung bisa gabung, permintaan lihat. Dan anggota DPRD termuda, terandalan, tercakap, terbaik. Beliau juga ini adalah Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bergabung juga anggota DPRD. Luar biasa Ciputra ini. Ganteng, terkeren, terkece. Wah, bisa aja nih. Sejahtera. Assalamualaikum Pak Ismail, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Saya pin judul dulu Pak Taufik ya, ntar ya. Siap. Biar live-nya menjadi menarik. Siap Pak Ismail, siap. Ini Pak Taufik lagi di mana nih? Ini kebetulan kami lagi di kantor Pak. Siap. Puasa nggak Pak Taufik? Alhamdulillah puasa terus dong Pak pastinya. Siap. Harus ya. Ya alhamdulillah. Ntar ya Pak dikit Ismail lagi Pak Pak? Taufik. Di rumah ya sepertinya. Di rumah. Siap. Saya kebetulan usernya Ciputra, jadi Ya, menikmati kebetulan ini sore hari Pak di rumah. Ismail adalah pembeli kita juga di Ciputra Group. Beliau telah memiliki hunian di Ciputra Group dan Matim beliau juga jangan sebagai bilang-bilang anggota dong. DPRD di Kota Makassar dan beliau juga sebagai pendiri Rektor Taufik. Institute. Itulah profilnya beliau. Hari ini kita akan mengangkat tema PSBB jilid kedua di Kota Makassar. Ya Pak ya, kita sudah tahu lah PSBB jilid pertama ini sudah selesai. Di-extend Ya. di PSBB jilid kedua, mungkin pemerintah sudah cukup berhasil lah menangani COVID-19 ini. Secara umum aja nih Pak Ismail, apa sih Pak Ismail bisa berikan penjelasan mengenai dampak-dampak dengan diberlakukannya PSBB ini? Dilihat dari segi kacamata ekonomi, beberapa industri bisa dilihat sekarang sudah mengalami dampak semenjak COVID-19 ini ditambah lagi dengan PSBB ini. Dari Pak Ismail kira-kira apa nih pandangannya Pak Ismail? Pertama, saya ingin bilang ke Pak Taufik dan siapapun yang menyaksikan live ini. Vidaview Apartemen Pak, siap. Ya, terima kasih kepada Vidaview Apartemen ya. Siap Pak. Vidaview Apartemen, hunian mewah di tengah Kota Makassar. Wah. Siap. Baik Pak Mantap. Taufik. Saya bayar ya sebentar ya, saya promoin di Vidaview. Siap Pak. Pak Taufik. Ini Pak ada beberapa komentar saya lihat calon wali kota, calon gubernur luar biasa. Amin. Amin ya Allah. Kita aminkan aja Pak Taufik ya. Siap. Pokoknya semua jadi doa diselawatin. Pak Taufik, saya jawab pertanyaan pertama. Siap Pak. Tadi Siap, pertanyaannya bagaimana dampak daripada PSBB ini? Ya, Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa COVID-19 ini kan bukan kondisi biasa.
COVID-19 ini adalah kondisi di luar daripada kendali kita. Opsi yang diambil oleh pemerintah melalui kebijakan PSBB ini adalah bagian daripada upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Ya, Ini betul, adalah Pak. bagian daripada mengurangi penyebaran virus. Saya perlu sampaikan mendetail bahwa virus ini, COVID-19 sendiri, itu tidak tersebar sebenarnya. Oh, Yang begitu ya, Pak? tersebar adalah orang-orangnya, Orang-orangnya. inangnya, yang kemudian menjadi orang terpapar. Itulah yang menyebarkan. Sehingga untuk kemudian mengurangi penyebaran ini, maka dibuatlah PSBB, Ya. pembatasan sosial berskala besar. Kalau kita melihat, Makassar ini kan sudah 2 kali PSBB. Betul PSBB sekali, Pak. tanggal 24 kemarin sampai Pak. tanggal 4 Mei. Dan diperpanjang kemudian di bulan Mei ini sampai insya Allah mungkin tanggal 24 mendatang. Ya, betul, Nah, Pak. karena PSBB ini adalah tolak ukur untuk kemudian mengurangi daripada kegiatan-kegiatan warga, kegiatan masyarakat, maka tentu berdampak ke banyak aspek. Maka tentu Ya, Pak. memberikan implikasi ke banyak hal. Salah satunya adalah dampak ekonomi. Tapi Betul. saya ingin bilang ke Pak Taufik bahwa secara garis umum, dampak daripada COVID-19 ini ada 3. Dampak Apa itu? kesehatan, Kesehatan. dampak sosial, dan dampak ekonomi. Muara adalah dampak ekonomi, muaranya. Nah, kalau kita perhatikan penerapan PSBB yang pertama dan penerapan PSBB yang kedua kan ini berbeda nih kita lihat. Ya, Waktu betul, PSBB pertama sepertinya agak sedikit ketat. Ketat dalam Ya. artian, wah benar-benar nggak boleh ada kegiatan yang melibatkan partisipatif warga. Bahkan sampai mungkin teman-teman juga lihat di sosial media ada beberapa toko Ya. disemprot jualannya. Betul. Semoga Disinfektan, video-video Pak, tidak ya. disemprot ya. Semoga Ya. video-video nggak disemprot. Ada Sudah, juga Pak, aman. akhirnya, Aku sudah semprot semua. Masya Allah luar biasa. Ya, Sampai Pak. ada juga akhirnya tempat yang ditutup paksa. Sampai ada juga yang ke kegiatan yang sama sekali tidak kita harapkan, bentrok fisik karena Betul, pelaksanaan betul, PSBB Pak. ini. Iya. Yang saya perlu sampaikan bahwa kalau kita ngobrol soal ekonomi ini sangat sensitif. Kalau kita ngobrol tentang ekonomi, maka itu isinya tentang perut. Orang ngobrol Ya, betul tentang sekali, Pak, betul. bagaimana mengisi kampung tengah. Dan ini sangat berimplikasi. Sehingga memang tidak boleh serta-merta kita menyalahkan pelaksanaan PSBB. Ya. Kita ingin mungkin menyampaikan, wah pemerintah ini salah ini. Pemerintah ini tidak benar ini, PSBB-nya tidak dibatasi. Yang justru yang perlu kita laksanakan hari ini adalah kesadaran dari diri kita masing-masing. Bagaimana memproteksi diri kita. Jangan sampai kita ini bagian daripada orang tanpa gejala misalnya. Atau Betul jangan sekali. sampai kita ini bagian daripada orang yang bisa menyebarkan virus. Atau jangan-jangan kita ini dengan mudah yang terpapar karena tidak memperhatikan protokol kesehatan berdasarkan Betul. penanganan COVID yang disebarkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan. Sehingga saya ingin bilang bahwa 2 hal, PSBB dan ekonomi ini adalah sangat berkaitan. Kalau Ya. keduanya ini tidak diperhatikan dengan baik, kalau kemudian keduanya ini tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka tentu ini akan terus berlanjut. COVID-19 ini kita tidak tahu kapan terakhir, Pak. Betul, Ada orang betul, bilang Pak. Juni, saya tidak meyakini. Ada orang bilang Juli, Betul. saya tidak meyakini. Boleh Betul, jadi Pak. sampai tahun depan COVID-19 ini masih ada. Yang kita Ya. perlu lakukan adalah bagaimana biar COVID-19 ini tidak terus bersebar dari orang ke orang. Ini kan yang Betul. kita perlu pikirkan. Nah, pembatasan sosial adalah salah satu opsi. Tetapi bukan berarti bahwa kita yang kemudian masih bisa mengambil peran juga bisa Ya. ikut partisipatif, misalnya memproteksi diri kita. Jangan sampai ada physical kontak. Jangan sampai ada kontak Kontak, ya. fisik. Kontak fisik. Jangan sampai ada misalnya kita mendatangi kerumunan yang makin riuh. Kemarin sempat heboh juga di sosial media PJ Wali Kota Makassar pada Ya, satu betul. wawancara dengan media itu orang tumpuk-tumpukan. Itu kan yang sebenarnya kita tidak inginkan, tidak harapkan. Dan peranan itu ya kita bisa lakukan masing-masing. Saya, Betul. Pak Taufik, user Vidaview, user Betul. Ciputra juga bisa melakukan itu. Bahkan Ya. sebenarnya peranan ini bisa lebih dimaksimalkan oleh Vidaview. Peranan ini bisa lebih dimaksimalkan oleh Ciputra sebagai bagian daripada korporasi yang memiliki pegawai-pegawai, memiliki user, memiliki orang-orang yang beraktivitas di lingkungan kerjanya. Itu mungkin Pak Taufik yang pertama pertanyaannya. Siap. Mungkin pertanyaan pertama tadi teman-teman, Bapak Dewan ini sudah menjawab secara detail tadi. Saya masuk pertanyaan berikutnya lagi nih Pak Dewan. Nanti Ya. mungkin dari teman-teman yang nonton live ini kita akan buka sesi tuh tanya jawab bersama Pak Dewan terhits yang sekarang ini. Nanti bisa di open langsung juga. Nanti ada admin saya yang bantu rangkum. Pak Dewan nih, saya masuk nih sesi pertanyaan berikutnya.
bagaimana nih Pak Ismail Bahtiar sebagai wakil rakyat tentunya memberikan pandangan dan memotivasi ke orang banyak nih di luar Pak Taufik, sana tentang saya izin ya, angkat Pak. telepon dulu Pak Taufik ya. Saya izin angkat telepon dulu ya. Siap, siap. Lanjut Pak Dewan, siap. Iya, sih. Ya. Memang beliau ini sibuk Iya, sekali. bawa ke rumah aja ya. Tadi aja jam Bawa ke 4 sampai rumah. jam 5 Nanti beliau habis buka live. puasa baru Kemarin kita antarkan ke masuk rumahnya live dengan Bu Vida Meti. View apartemen lagi. Betul-betul Bawa ini ke rumah beliau hati-hati ini kalian, bisa live dalam sehari ini bisa 2-3 kali, Ya, luar oke, biasa. ya, makasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih lah waktunya Pak Ismail sudah menyempatkan dengan Vida View Sorry, apartemen Pak lah. Taufik tadi Oke. pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua. Oh ya, pertanyaan kedua ini Pak Ismail. Bagaimana nih Pak Ismail nih sebagai wakil rakyat tentunya memberikan pandangan dan memotivasi ke orang banyak di luar sana mengenai COVID-19 ini. Dan sekarang kan dari segi PSBB kira-kira pandangannya seperti apa nih Pak? Seperti itu. Oke, pertama saya ingin bilang bahwa tugas edukasi ini tidak menjadi tugas perorangan. Tugas edukasi ini bukan tugas saya pribadi, bukan tugas Pak Taufik sendiri, tapi tugas bersama, tugas kita Betul. semua. Ya. Semua siapapun yang kemudian tidak ingin kondisi ini makin memburuk punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan edukasi. Sebelum melakukan edukasi, melakukan proteksi terhadap diri kita masing-masing. Maksud saya begini, jangan sampai kemudian kita yang keluar-keluar stay at home, sementara kita Betul. yang ke mall, kita sendiri yang ke betul. kafe, kita yang ngajak Betul. orang kumpul-kumpul. Ini yang tidak kita Betul. inginkan. Jadi saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa peranan dan tugas fungsi ini kan sebenarnya sederhana. Sesederhana kita menyampaikan, ada Pak Taufik, direkturnya Ciputra Group, itu keren sekali cara memasarkan produk. Sesederhana itu. Sama ketika saya bilang ke orang bahwa ada COVID-19, misalnya di daerah Panakukang, lokasinya di sini, kamu sebaiknya berhati-hati. Nah, setelah masuk pada wilayah itu, tentu memang secara mendetail orang harus pahami bahwa COVID-19 ini menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Nah, Betul kalau sekali, ditanya Pak. bagaimana kemudian saya mengambil peran, ya saya mengambil peran dengan banyak melakukan edukasi, banyak menyampaikan ke orang-orang tentang bagaimana fenomena menyebarnya virus ini, dan kemudian menyampaikan ke orang bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Karena perlu dipahami bahwa akhirnya kondisi COVID-19 ini memaksakan kita masuk kepada kehidupan baru yang menjadi normal. Artinya Betul apa? Kalau kemarin misalnya kita mau belanja, sebut saja kalau kemarin misalnya saya mau beli apartemen Ciputra, misalnya saya harus ketemu Pak Taufik, mungkin hari ini saya nggak perlu ketemu Pak, ya maksud saya misalnya Siap, saya pengen siap. beli apartemen Vida View misalnya, saya mungkin nggak perlu ketemu Pak Taufik secara langsung, boleh lewat telepon, dan semua misalnya transaksi diubah menjadi transaksi virtual. Inilah yang saya maksud model kehidupan normal yang baru Pak Taufik dan teman-teman Betul, semuanya. siap, Pak. Sehingga Ya. edukasi-edukasi inilah yang kemudian harus kita masifkan. Edukasi-edukasi ini yang harus kita sadari, dan edukasi-edukasi yang harus kita terapkan. Dan perlu kita pahami bahwa virus ini menjadi musuh bersama. Betul sekali. Sehingga Pak. karena ini musuh bersama, maka kita perani bersama, maka kita lawan bersama. Bagaimana cara melawannya? Yaitu tadi memproteksi diri kita masing-masing dan menyampaikan ke semua orang bahwa jangan sampai kita menjadi inang penyebar virus. Nah, sekaitan dengan PSBB. PSBB ini kan pembatasan sosial berskala besar. Saya tempo hari masih minggu yang hari Senin apa Selasa kalau nggak salah. Saya teriak tuh kepada stakeholder yang mewakili gugus tugas bahwa saya bilang saya tidak percaya sama Pemprov bahwa PSBB ini benar-benar dibatasi, karena sepertinya tidak terbatasi hari ini. Ini adalah pembatasan yang tak dibatasi sebenarnya. Tapi di satu sisi saya tidak mau menyalahkan. Karena kenapa? Ada dampak ekonomi sebenarnya yang kemudian terimplikasi dari kondisi-kondisi yang memaksakan orang keluar. Sehingga harus kembali kepada diri kita masing-masing bahwa semua skala prioritas kegiatan ini harus kita ukur dari sekarang. Yang mana yang betul-betul urgent, yang mana yang betul-betul kebutuhan, mendesak dan penting untuk kita lakukan dengan tatap muka. Kalau nggak perlu tatap muka, nggak perlu mesti ketemu misalnya ya. Betul. Saya juga ingin menyampaikan sama teman-teman bahwa jangan sesekali kita menyalahkan orang lain. Artinya menyalahkan orang itu begini. Kadang-kadang kita bilang, wah, apa nak ambil ini orang kumpul-kumpul di sini. Sebut saja misalnya kadang-kadang saya mampir di depan McD itu. Ada aja orang yang komentar ini kok rame banget tukang ojek ngumpul segala macam. Saya ingin bilang bahwa jangan kita salahkan. Karena jangan-jangan memang tidak bisa kodong makan kalau tidak keluar. Inilah yang saya maksud sebagai bagian daripada penting mendesak. Kalau harus keluar, apalagi itu sekaitan dengan menghidupi penghidupan keluarga, silakan keluar. Yang perlu kita edukasi, yang perlu kita sampaikan bahwa Pak, jangan sentuh fisik. Pak, kalau bisa makanan yang kita antar di Gojek semprot ki disinfektan, kasih ki hand sanitizer. Ini yang perlu kita edukasi. Saya senanglah melihat ada beberapa produk di Makassar yang mulai berinovasi, dan saya rasa juga Vida View pasti akan berinovasi. Ada produk makanan yang sampai hari ini Pak Taufik, ya Pak,
ada produk makanan yang sampai hari ini bentuknya untouchable product. Produk ini tidak disentuh, tapi bisa kita rasakan. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan inovasi-inovasi dari teman-teman pelaku usaha, baik usaha kecil menengah ataupun corporate, meminimalisir penyebaran virus dengan melakukan inovasi-inovasi produk dan inovasi-inovasi marketing misalnya. Nah, saya juga sangat berharap sekali Ciputra Group dan Vidaview Apartemen. Ini karena saya nggak punya unit di situ Pak Taufik, jadi saya susah sebutnya. Kan nanti kasih gratis. Nanti kasih gratis. Insya Allah tahun ini Pak ya. Insya Allah kalau dikasih gratis lah kita kasih. Kita ambil lah kalau dikasih ya. Jadi goyang mah. Jadi saya ingin bilang sama semuanya bahwa saatnya pelaku-pelaku usaha juga mengambil peran. Saatnya kita semua mengambil peran dengan melakukan edukasi dan tentunya melakukan proteksi diri. Itu mungkin kesimpulan pertanyaan kedua Pak Taufik. Siap, luar biasa sekali kesimpulan pertanyaan kedua dijawab tuntas sama Bapak Dewan ini. Dari gini teman-teman yang mau ajukan pertanyaan silahkan. Mungkin sesinya langsung kita nanti kasih masuk pertanyaan. Saya sama admin saya langsung rangkum, nanti langsung saya tektokan dengan Pak Ismail. Pak, kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih Pak, pertanyaan ketiga. Mungkin ringkas aja Pak, untuk perekonomian kan tentang perekonomian nih Pak. Untuk perekonomian Kota Makassar sendiri nih, dari segi pandangan Pak Ismail sendiri sebagai wakil rakyat, dengan pengusaha juga lah pastinya ya Pak ya. Kira-kira perekonomian ini bisa pulih secepatnya setelah PSBB atau harus menunggu COVID-19 nih berakhir? Dari pandangan Pak Ismail sih bagaimana nih Pak? Kalau dibilang pulih 100% Pak Taufik, hampir pasti tidak akan pulih 100%. Kenapa? Untuk tahun anggaran 2020 saja, kita sudah melewati 2 bulan dari total 12 bulan dengan masa yang betul-betul sulit. Koreksi pendapatan anggaran daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pendapatan asli daerah sampai hari ini koreksinya 50%. Kalau misalnya diasumsikan kemarin bisa ada pendapatan sampai sebut saja 3 triliun, maka tahun ini misalnya Pemprov Sulsel hanya bisa mengalokasikan pendapatan sampai 1,4 triliun. Jadi bisa dibayangkan, dengan kondisi 2 bulan saja kita hampir tidak beraktivitas, seperti itulah implikasinya. Bagaimana kalau ini dilanjutkan? Betul. Maka saya ingin bilang ke teman-teman, langkah yang diambil kan sekarang mal-mal sudah mulai memberikan edaran kemungkinan akan buka. Kemungkinan akan buka Pak Taufik. Beberapa mall, ya bahkan ada yang tanggal 21 sudah buka Pak Taufik. 21 Mei ini seperti Nipah Mall. Saya lihat Mall juga sudah buka Pak ya? Iya, Nipah Mall dengan TSM sudah mengajukan surat pembukaan. Ada mereka kirim review minta diajukan pembukaan. Dan di seperti bulan itu kan ini, Pak, ya? Bulan Mei sebelum Lebaran. Dan kemungkinan itu akan dibuka memang. Kemungkinan itu akan dibuka. Nah, kenapa? Karena ada stimulan yang harus dilakukan biar ekonomi ini bisa kembali normal. Tapi mungkin tidak akan seperti kondisi awal. Nah, saya ingin bilang sama teman-teman, inilah pentingnya orang banyak melakukan investasi. Ya, ini saya masuk ke sektor Vidaview sedikit. Itu yang saya tunggu Pak Dewan. Ini pentingnya kita melakukan banyak-banyak berinvestasi karena dalam kondisi seperti ini maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan perekonomian kita adalah aspek investasi tadi. Investasi itu kan memang tujuannya kita pakai ketika dalam kondisi kedaruratan. Kalau kita pernah membeli satu produk, kita anggap ini sebagai produk investasi, maka satu hari nanti dalam keadaan terpaksa kita akan jual karena kondisi darurat. Dan COVID ini adalah kondisi darurat. Tidak menutup kemungkinan kemudian teman-teman melakukan pola-pola investasi yang lain. Nah, hari ini beruntunglah buat mereka yang punya fresh money, yang punya fresh cash money-nya. Kenapa? Karena itu bisa mereka lakukan investasi jangka panjang. Dan ya saya meskipun mungkin bukan user Vidaview ya, tapi ya saya kan banyak sama. Ya, siap, Ciputra. Saya banyak melakukan komunikasi dengan beberapa pakar dan ahli di bidang ekonomi. Mereka semua menyampaikan bahwa beruntung dan manfaat ini diambil sama mereka yang punya investasi itu. Nah, sekaitan dengan dampak ekonomi yang menengah kecil ke bawah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, mencoba melakukan stimulan supaya bisa kembali hidup dan bisa kembali normal. Ya. Kalau ditanya kapan bisa normal, kemungkinan besar Pak Taufik Juni kita akan kembali ke kehidupan normal. Tapi sebutannya adalah Juni, bulan depan. Kemungkinan besar judulnya, iya, kemungkinan besar judulnya bukan kehidupan normal saja, tapi kehidupan normal baru, new normal. Bagaimana itu normal baru? Ya? Normal baru adalah kehidupan yang kita mulai beraktivitas kembali sama seperti sebelumnya, tapi tentu memperhatikan semua protap kesehatan. Apa itu protap kesehatan? Tidak melakukan kontak fisik,
menjaga penularan inang virus dari tangan ke wajah kita, dan Siap. tentu melakukan kemudian semua anjuran pemerintah, masker, hand sanitizer, cuci tangan, dan kalau tidak terlalu penting untuk dan mendesak untuk kumpul-kumpul, nggak usah kumpul-kumpul. Betul Nah, sekali, Pak. inilah yang akan Ya. kita hadapi, dan kemungkinan besar ya bulan depan semua akan kembali dalam kehidupan normal yang baru itu. Nah, harapan kita dengan pemberlakuan new normal ini, normal baru ini, meskipun sebenarnya konsep besarnya adalah herd immunity, membentuk imunitas tubuh semua penduduk di Indonesia dengan pemberlakuan model ini, ya harapan saya jangan sampai membuat kita menjadi lengang, jangan sampai Pak. membuat kita jadi euforia, jangan sampai membuat kita bahagia menganggap bahwa virus ini sudah tidak ada. Saya perlu garis bawah bahwa virus ini akan terus ada. Kemungkinan besar sampai tahun depan, 2 tahun depan virus ini akan ada. Yang kita perlu mendoakan adalah bagaimana biar antivirusnya, biar vaksinnya segera ada, supaya kita bisa kembali ke kehidupan yang benar-benar normal, bukan normal yang baru. Iya, amin lah, setidaknya bisa lebih aman lah Pak ya untuk kedepannya lah. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Keren banget Pak Dewan, keren banget untuk hari ini. Tadi dijawab tuntas semua pertanyaan dari saya. Pak Dewan, ini sudah ada beberapa nih orang yang memberikan pertanyaan. Kita nggak apa-apa ya, Siap. masuk langsung di sesi pertanyaannya. Kebetulan Boleh dong. saya ada giveaway nih Pak, untuk setiap orang yang memberikan pertanyaan ke kami. Apa Mungkin giveaway-nya? hand sanitizer Pak, 100 mg. Saya kira voucher menginap di Vida View, tahu ah. Insya Allah, nanti Pak, di live next berikutnya. Siap. Oke. Siap. Pak, ini nih ada pertanyaan satu nih Pak. Pertama, dari Pak Yudi Renata. Pertanyaan pertama Ya. nih Pak. Kalau COVID punya impact ke aspek ekonomi, maka langkah konkret apa nih yang dilakukan agar masyarakat tidak mati kelaparan? Apa solusi jangka panjangnya nih Pak? Semuanya yang dilakukan sifatnya stimulan. Ya, Pak. Maksudnya stimulan apa? Stimulan itu hanya memancing. Tidak mungkin pemerintah bisa menggelontorkan anggaran sebesar kebutuhan kita karena pasti tidak akan pernah cukup. Betul, Artinya, Pemprov Sulsel sendiri telah mengalokasikan stimulan ekonomi ini sebesar 183 miliar yang akan dilaksanakan kemungkinan besar setelah penanganan COVID-19 COVID ini ini. berakhir masa daruratnya, Pak Taufik. Artinya Ya, kalau Pak. tanggal 29 Mei nanti masa tanggap darurat bencana nasional tidak diperpanjang, maka itu akan dialokasikan untuk melakukan stimulan ekonomi. Di bidang apa saja, bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan semua sektor yang melibatkan grassroots masyarakat bawah, termasuk stimulan UKMK, bisnis-bisnis yang terdampak, itu juga ada. Nah, terperinci tentang programnya saya belum tahu dan saya belum follow up, tapi karena saya menjadi bagian daripada yang bertanggung jawab mengawasi Betul. dan memberikan fungsi penganggaran itu, maka tentu akan saya sampaikan ke teman-teman secara transparan. Dan inilah juga yang saya minta sama semua siapapun yang menyaksikan live ini, maka kita perlu partisipatif warga, sama-sama yuk kita awasi semua yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Baik yang sifatnya melibatkan anggaran besar ataupun anggaran-anggaran yang kecil. Karena memang ini adalah tugas dan peranan bersama, maka menjadi kewajiban kita sama-sama ikut mengawasi, sama-sama kemudian ikut berkontribusi bagaimana biar anggaran ini tidak lari salah. Siap. Mungkin tadi pertanyaan sudah dijawab tuntas sama Pak Dewan. Mantap sekali. Sangat tuntas, tas. Pak, saya masuk nih di pertanyaan berikutnya karena banyak banget nih pertanyaan Pak ya. Ya. Ini dari Bapak Niko Limanta bertanya Pak, apakah akan ada PSBB tahap 3 di Kota Makassar? Tahap 1 dan 2 ini apakah sudah dirasa cukup efektif untuk memutuskan rantai penyebaran COVID nih Pak? Apakah ada action ketiga nih Pak? Sepertinya pembatasan tahap ketiga sudah tidak ada, sepertinya. Saya melihat, ya saya melihat bahwa mungkin Alhamdulillah kita, Pak, kalau begitu mudah-mudahan ya, Pak. Tapi ini yang perlu diingat bahwa jangan bereuforia. Jangan kemudian kita menganggap virus sudah tidak ada. Jangan kita menganggap bahwa virus sudah bebas. Upaya dan langkah ini diambil oleh pemerintah. Itu tidak lepas daripada karena kita ingin menghidupkan kembali ekonomi. Betul. Nah, artinya apa? Ya semua protokol kesehatan tentu kita harus jaga. Saya tidak mau kita bilang bahwa tidak ada PSBB terus nanti boleh nongkrong, tidak boleh. Ya. Nanti boleh kumpul-kumpul, tidak boleh. Semua harus tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap pada wilayah was-was dan hati-hati. Mungkin Pak Taufik masih ingat, awal-awal Maret, dan semua mungkin yang menyaksikan live ini masih ingat, awal-awal Maret pada saat mulai ditekankan bahwa ada virus COVID-19 ini kan sebenarnya kita masih beraktivitas. Tapi kita sudah mulai hati-hati, kita sudah mulai memproteksi diri.
Karena ada pelajaran yang berharga yang kita dapatkan di PSBB pertama dan PSBB kedua ini masuki bulan ketiga kita menangani COVID. Maka tentu itu menjadi alarm buat kita untuk melakukan semua proses-proses kehidupan normal baru tadi yang tersebut dengan cara yang membatasi dan dengan cara yang jangan sampai kita menjadi inang virus. Karena saya harus sampaikan bahwa sebenarnya dari virus COVID-19 ini tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya adalah penyakit penyerta. Kalau Bapak Ibu punya jantung, Bapak Ibu punya liver, Bapak Ibu punya asma, Bapak Ibu punya kolesterol, Bapak Ibu punya penyakit-penyakit penyerta yang lainnya, sebaiknya nggak usah keluar. Karena kenapa? COVID-19 ini menyerang semua penyakit-penyakit itu, memperparah semua kondisi-kondisi penyakit itu. Kalau hanya COVID-19-nya sebenarnya tidak begitu parah, tidak begitu berdampak. Tapi kalau ada penyakit yang lain, ini yang menjadi memperkeruh keadaan. Dan semua angka ODP, angka PDP, dan angka pasien positif yang meninggal, rata-rata mereka meninggal karena penyerta. Dan inilah yang kemudian lahir kebijakan BNPB, bahwa silahkan masyarakat usia 45 tahun ke bawah beraktivitas kembali dengan normal. Nah inilah mungkin isyarat awal yang saya bilang tadi sepertinya akan tidak ada PSBB ketiga. Isyarat awal yang kemudian harus kita maknai bahwa meskipun tidak ada PSBB ke depan, kita mau semua tetap saling berhati-hati, saling jaga-menjaga, dan saling kemudian memperhatikan diri masing-masing. Siap Pak Dewan, siap. Mantap, luar biasa sekali. Pak, ini nih ada menarik nih, pertanyaan itu menarik nih. Dari Pak Jimmy. Pak Ismail, berkaitan dengan pembagian sembako nih Pak. Menarik. Waduh, ya siap. Yang tidak merata. Apa antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah nih Pak? Karena ya biasalah Pak. Saya ini masuk di pemerintahan, sudah menemukan kondisi pemerintahan yang serba terbatas. Betul. Dan fatalnya keterbatasan itu adalah keterbatasan pada wilayah data. Yang mana kita pahami sama-sama bahwa kalau data yang bermasalah, pasti semua akan bermasalah. Karena memang semua keputusan-keputusan itu harus based on data. Betul. Jadi harus ada datanya. Kalau datanya tidak ada, maka tentu ini akan amburadul. Kalau hari ini kita menyaksikan pembagian sembako yang tidak merata, saya sangat-sangat amat sesalkan. Dan saya agak tercengang ketika satu waktu saya ke satu kabupaten melakukan kunjungan evaluasi. Saya tanya, apakah sudah bagi sembako Pak Bupati di kabupaten ini? Sudah Pak. Saya tanya berapa banyak sembako yang dibagi? Kurang lebih 1.400. Saya bilang kok bisa sedikit, satu kabupaten isi penduduknya 300, satu kabupaten isi penduduknya ratusan ribu, kok dibagi sembako cuma 1.400. Dia bilang data yang kami terima cuma ada data itu Pak. Saya bilang itu data kapan Pak Bupati? Katanya itu data 5 tahun yang lalu yang tidak diperbaharui. Bayangkan. Inilah kemudian yang viral di sosial media. Ada orang rumahnya 2 lantai bertingkat kok masih dapat sembako. Betul, ada orang di garasi mobilnya terparkir 2 mobil, sekian motor dapat sembako. Inilah yang kemudian karena bermasalah di data. Sehingga saya ingin sampaikan sama teman-teman bahwa data ini menjadi kepentingan kita bersama untuk sama-sama kita memerangi ketimpangan-ketimpangan sosial di masa-masa mendatang. Hari ini Badan Pusat Statistik melakukan sensus nasional. Nah, marilah kita ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi memasukkan data yang benar sehingga semua akurasi-akurasi data ke depan itu diambil oleh pemerintah sebagai acuan kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro terhadap masyarakat. Udah cocok nggak kampanyenya Pak Taufik? Udah bisa nggak jadi kepala daerah kalau begini? Baik, cocok sekali nih. Insya Allah waktu nami wali kota Makassar, insya Allah. Nggak mau di Makassar, tidak mau di Makassar Pak Taufik. Di mana Pak? Nanti lah kita lihat. Siap, saya selalu mendoakan Pak dari belakang. Insya Allah. Pokoknya 2020 berapa gitu Pak Taufik ya? Siap. Doain insya Allah semoga Allah kasih kesempatan menjadi kepala daerah, menjadi bupati, menjadi wali kota biar bisa berkontribusi ke daerah insya Allah. Dan insya Allah kita akan tunjukkan bagaimana kerja-kerja yang benar di pemerintahan. Insya Allah ya. Amin Pak, amin luar biasa Bapak Dewanku yang satu. Tuh sampai istri saya senyum-senyum Pak Taufik. Insya Allah juga Pak. Tambah aset di Ciputra Group lagi Pak ya. Kalau dikasih saya ngambil. Developer lain. Pak, ini nih tadi ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ini apakah ini langkah apa yang telah dilakukan Vidaview dalam memerangi COVID-19? Mungkin saya akan jawab sendiri nih Pak. Langkah-langkah apa nih? Vidaview ini sudah menerapkan Pak standar pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Apa yang sudah dilakukan Vidaview dalam mendukung program dari upaya pemerintah untuk melakukan penyebaran COVID-19 ini Pak? Dari Vidaview sendiri Pak, sudah standarisasi protokol dan lain sebagainya, semuanya kita dari awal
pertama COVID nih Pak, sudah sampai sekarang SOP protokol COVID kita sudah jalankan semua Pak. Pokoknya dari VidaView mulai dari pakai hand sanitizer, pengecekan suhu, sarung tangan sampai pemakaian masker. Semua lokasi di VidaView juga sudah disinfektan semua Pak. Setiap 1 minggu disemprot Pak. Pokoknya VidaView itu sudah aman lah, steril. Oke Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Landmark Property untuk Pak Ismail nih Pak. Ya, Landmark Property itu apa Pak Taufik? Dia agen properti Pak. Agen Oh, properti kirain Kota punya Makassar. apartemen juga. Kirain punya apartemen juga. Dia juga Pak. Kerja sama Pak dengan VidaView kebetulan. Oke. Pak Ismail, bagaimana nih caranya meruntuhkan anggapan para user, pembeli yang selalu ingin melihat langsung ke lokasi? Bagaimana tanggapan Pak Ismail? Wah, ini penting saya jawab nih. Ini Ya. penting saya jawab. Kenapa? Karena ini kan berkaitan dengan physical distancing. Betul sekali Pertama, Pak. Ya. pertama saya ingin sampaikan kepada siapapun yang memiliki uang berlebih dan masih punya simpanan, investasi itu penting. Investasi itu Betul. penting. Saya kemudian ingin merekomendasikan pertama Ciputra Group, baik itu VidaView ataupun produk-produk Ciputra yang lainnya, bahwa sejak 4 tahun kemudian saya menghuni Ciputra memang sangat memuaskan lah. Artinya Luar biasa. best Apalagi excellent lewat saya, service Pak, lah. Apalagi Pak Taufik. Pokoknya Apalagi semua Pak Taufik ya. beres, Pak. Pokoknya tidak ada masalah yang tidak dibereskan. Siap. Meskipun 86. Meskipun kadang-kadang saya harus banting HP, Pak Taufik ya. biar Sama, tidak Pak, dimarah-marahi. sama, puasa. Nah, Apa lanjut tadi, saya ingin Pak? bilang, Menarik tadi saya ingin bilang bahasanya. bahwa kalau punya kesempatan buat berinvestasi, investasi hari ini. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah VidaView sekarang punya program diskon atau apa tadi ya, masa menghadapi pandemi ada diskon nggak? Banyak Pak, program bulan ini ada program banyak banget Pak. Ada program potongan harga diskon, ada Ya. Sebenarnya belum saya keluarkan nih Pak, tapi kebetulan Pak Ismail bertanya, kebetulan ada program Tunggu juga. dulu ya, tunggu dulu. Ya, lanjut aja Pak Taufik. Ya. Banyak banget Pak Nah, program. Mulai dari Nah, harusnya user ini memanfaatkan program-program tadi sebagai bentuk daripada bentuk menghadapi COVID lah kalau saya bilang. Kenapa saya bilang Betul, seperti itu? Karena masih begini. Biasanya sih dalam kondisi seperti ini, kita justru bahkan tidak tahu mau dikemanakan anggaran yang ada. Betul sekali Pak. Kalau kita tidak terbatas pada wilayah penganggaran, tidak terbatas pada wilayah keuangan, sebaiknya saran saya berinvestasi. Nah, tadi berkaitan pertanyaan Pak Taufik, bagaimana kemudian kalau kita mau investasi, tapi harus melihat langsung unitnya. Nah, barangkali inilah pentingnya VidaView berinovasi. Saya sih lihatnya VidaView dengan membuat sosial media, memposting semua bentuk-bentuk produk dan kelebihan-kelebihan serta keunggulan-keunggulannya. Inilah yang harus kemudian dilihat sebagai user, bahwa kita sama-sama saling mempercayai, sama-sama melihat bahwa pemanfaatan sosial media sebagai media promosi ini adalah bentuk untuk mengurangi physical distancing. Sehingga memang ya harapan saya VidaView, dan tentu saya ingin apresiasi juga sebenarnya karena saya meyakini kalau Ciputra Group lah tidak ecek-ecek lah untuk urusan-urusan ini. Selalu memberikan yang terbaik lah. Saya tentu tidak membayangkan teman-teman yang ada di Papua, teman-teman yang ada di luar Makassar, luar Sulsel harus repot-repot datang misalnya, padahal ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah, inilah maksud saya, harusnya kita sama-sama maknai. Saya juga Pak Taufik, insya Allah kalau ada produknya yang tidak terlalu mahal, boleh lah insya Allah. Kalau ada rezeki ya. Iya. Itu mungkin Pak Taufik. Pak ya. Pak, Ya. Terima kasih banyak nih Pak. Oke. Pak, ini masih ada satu pertanyaan sebenarnya atau bagaimana nih Pak? Teman-teman kan Boleh. banyak banget nih Pak kasih pertanyaan. Mungkin kita next lanjut di sesi live berikutnya. Boleh. Ada lagi Pak Teten selaku 01 JBL di Kota Makassar tadi komen juga. Mungkin minta maaf Pak Teten belum kita bisa sebutkan pertanyaannya. Ada Pak Hamzah juga ini. Banyak banget pertanyaan juga. Mohon maaf, kita lanjut di sesi next berikutnya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan di hampir jam 6 waktunya buka puasa. Mungkin Pak Dewan mau lanjut sama keluarga. Terima kasih banyak waktunya untuk sore ini Pak Dewan. Kita semoga bisa lanjut di sesi next live berikutnya Pak Dewan ya. Terima kasih waktunya. Luar biasa, sangat luar biasa hari ini. Panjang umur Pak, sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Tunggu pembelian berikutnya di Ciputra. Amin, insyaallah. Boleh lah insyaallah. Ya. Siap. Terima kasih Pak Dewan. Kalau terima kasih kembali. Terima kasih. Itu ada
kata-kata penutup dari Pak Dewan sendiri, Pak? Ya barangkali saya cuma ingin bilang bahwa karena ini adalah musuh bersama, maka kita berperang. Kita sama-sama melawan dan mengambil perang itu harus dimaksimalkan sekurang-kurangnya menjadi agen edukasi dan Ya. sekurang-kurangnya lagi adalah sama-sama melindungi diri kita masing-masing. Itu Ya. mungkin Pak Taufik. Siap, terima kasih banyak Pak Dewan. Terima kasih kembali Pak Sukses Taufik. selalu Pak hari Amin, ini. Allahumma amin. Amin. Sampai ketemu di live berikutnya. Siap. Siap, siapa tahu Pak Dewan mau live duluan, silakan. Boleh, Saya terima ada sedikit kasih. penutupan. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum pokoknya warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dewan. saya apresiasi teruslah Ciputra Group dan Video View. Semoga tetap konsisten mempertahankan semua langkah-langkah protap kesehatannya dan jangan lupa Pak Taufik, karena Ciputra itu dihuni dan dicintai banyak orang, maka tetap memberikan service excellent kepada semuanya dan jangan sampai ada satupun mitra Ciputra dan warga Ciputra, baik itu Video View ataupun grup-grup Ciputra yang lainnya yang terjangkit COVID. Sama-sama kita lindungi dan itu tugas Siap. bersama daripada Ciputra. Terima Siap, kasih. Terima kasih Pak Dewan. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Terima kasih Assalamualaikum. banyak, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, teman-teman. Alhamdulillah selesai juga live hari ini yang sangat luar biasa dengan Pak Dewan, Bapak Ismail Bahtiar. Mungkin mohon maaf nih teman-teman yang banyak memberikan pertanyaan nih, ada nggak terbaca mulai Yayat atau lain sebagainya, banyak banget. Ada Ilham Hamsa, masih banyak lagi nih yang memberikan pertanyaan. Ada Nanisot juga tadi, minta maaf. Mungkin kita live pertanyaannya di live sesi berikutnya jika ada waktu lagi. Sampai ketemu di live berikutnya. Jangan takut di Vida View karena Vida View sudah aman. Kalau mau investasi di Vida View Apartemen. Siap, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, salam sejahtera.